Ya kalau capek kita tinggal mampir ke hotel gak sih? Di sini hotel nggak ada yang bagus, Pak. Males ah. Ya gak apa-apa Bu, yang penting kita bisa istirahat aja. Bu Hesti mau gak? Ya saya mah selama dibayarin mau aja, Pak. Oke, nanti saya yang bayarin. Bu Hesti mau apa-apa juga saya bayarin. Hitung-hitung Bu Hesti bayar ke saya karena sering numpang. Hehehe. Bagus juga jebakannya Pak Bima. Mas, hari ini kamu ada jadwal benerin AC di mana? Dekat rumah kok. Kemarin sore Bu Intan ke rumah. Katanya AC di rumahnya gak dingin. Oh, Bu Intan mah gang belakang dong ya. Iya, makanya deket kok. Kamu berangkat sama siapa? Sama supir kantor kamu lagi? Iya, aku udah pesan sama dia. Tiap aku pulang kerja sama berangkat kerja mau nebeng aja ke dia. Emang gak apa-apa? Bayar gak? Enggak lah, nggak apa-apa. Kan dia juga rumahnya searah sama rumah kita. Jadi sekalian. Oh ya udah, kalau begitu aku jadi tenang. Iya, kamu jadi nggak usah repot-repot jemput sama ngantar aku pulang kerja. Aku gak ngerasa direpotin kok. Aku malah seneng kamu minta jemput sama aku. Masa udah suami istri masih mikir kayak gitu? Kadang kalau aku minta jemput sama kamu aja, kamu bilangnya nggak bisa, aku lagi jauh. Ya aku malas lah minta jemput sama kamu lagi. Hehehe, ya maaf, berarti itu benar aku lagi jauh. Ya udah, berarti biar aku tenang, aku nebeng aja sama supir. Mas, aku udah dijemput, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya Hesti. Bu Hesti masih suka pulang bareng sama Pak Bima. Jangankan pulang, berangkat juga saya mah bareng Bu. Hehehe. Oh, searah ya Bu? Iya Bu Desi, enak lagi pakai mobil Bu, nggak kena panas, nggak kena hujan. Iya Bu Hesti, nggak apa-apa, manfaatin fasilitas kantor dengan baik. Hehe. Bu Hesti, nanti ikut saya lagi kan Bu? Iya Pak Bima, kenapa gitu? Saya mau ngantar bos beli makan dulu Bu. Mungkin nanti pulangnya agak telat Bu. Ya, lama nggak ya Pak kira-kira? Enggak sih Bu, ini udah mau berangkat. Paling nyampe kantor lagi jam 5-an Bu. Udah nggak apa-apa Bu Hesti, kan ada kita di sini. Kita lembur sampai jam 7 malam kok. Oh iya Bu Cika. Yaudah Pak Bima, nggak apa-apa, daripada saya bingung mau pulang sama siapa. Oke Bu Hesti, nanti saya telepon kalau saya udah di depan kantor ya Bu. Iya Pak Bima, makasih banyak ya Pak. Bu Hesti, tapi suami Bu Hesti nggak apa-apa kan hal ini? Dia nggak pernah gimana-gimana sih Bu, biasa aja. Kenapa emang Bu Desi? Nggak apa-apa sih Bu Hesti. Secara kalian sering berduaan terus di mobil. Namanya suami kan pasti ada rasa curiganya Bu. Kan saya nggak ada apa-apa Bu sama Pak Bima. Mungkin suami saya juga nggak ada kepikiran ke situ, karena emang beneran cuma nebeng aja Bu. Kadang di mobil saya jadi bisa sambil nyicil kerjaan saya. Ya syukurlah Bu kalau suami Bu Hesti ngerti akan hal itu. Iya Bu, alhamdulillah udah saya mau lagi kerja dulu. Pak Bima ngerasa saya repotin gak sih tiap hari saya tebengin terus? Enggak kok Bu, kenapa Bu? Iya, saya takut aja Pak Bima ngerasa direpotin gitu. Oh, enggak Bu. Tapi ya gini resikonya kalau naik mobil Bu, suka lama sampai rumahnya yang belum kena macet lah. Kan kalau motor mah cepet Bu. Bu Hesti gak apa-apa kan hal itu? Enggak sih Pak, saya nggak apa-apa, kan enak kalau di dalam mobil gini. Saya nggak capek, nggak kena debu. Jadi kalau sampai rumah tuh enak tinggal mandi Pak. Iya sih Bu, cuman kalau dipikir-pikir jadi rugi di waktunya aja ya. Ya kalau capek kita tinggal mampir ke hotel gak sih? Di sini hotel nggak ada yang bagus Pak, males ah. Ya gak apa-apa Bu, yang penting kita bisa istirahat aja. Bu Hesti mau gak? Ya saya mah selama dibayarin mau aja Pak. Oke, nanti saya yang bayarin. Bu Hesti mau apa-apa juga saya bayarin. Hitung-hitung Bu Hesti bayar ke saya karena sering numpang. Hehehe. Bagus juga jebakannya Pak Bima. Hehe, bagus dong Bu. Tetap mau kan? Iya tetap mau Pak. Siapa sih yang nggak mau diajak ke hotel sama supir ganteng kayak Pak Bima? Enggak Bu, saya mah biasa aja. Kata orang-orang juga Pak Bima mah ganteng kok. Pak Bima, saya udah sampai ya? Iya Bu. Ya udah kalau gitu saya turun dulu ya. Iya Bu Hesti, hati-hati ya. Besok pagi saya jemput. Iya Pak Bima. Kenapa gak dari dulu aja saya ajakin nginep di hotel ya? Hehehe. Kamu udah dijemput sama supir kantor kamu itu Bu? Udah Pak, lagi di jalan katanya. Oh, ya udah. Aku hari ini pulang malam kayaknya. Emang kamu mau kemana? Aku ada kerjaan di luar kota. Mungkin bisa jadi aku pulang larut. Ya udah nggak apa-apa, kamu hati-hati ya. Ini supir kantor ya? Iya betul. Maaf ya Pak, istri saya suka nebeng sama Bapak, suka ngerepotin Bapak. Aduh, enggak kok Pak, namanya searah kan, jadi sekalian aja Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah sana berangkat, nanti kesiangan lah, takut macet di jalannya. Ya udah ya Mas, aku berangkat dulu.
Bisa aja nih kantornya nyari supir yang ganteng-ganteng. Hehe, pasti jadi incaran gadis-gadis di kantor ini mah. Mas Irwan, Bima, kamu jangan bersuara ya, suami aku nelpon. Iya. Halo Mas, ada apa? Aku baru sampai rumah. Kamu di mana? Kok belum pulang? Iya Mas, aku lembur, belum tahu pulang jam berapa. Biasanya kalau lembur kau sampai selarut ini. Ini udah mau jam 8:30 malam. Iya Mas, aku tahu, tapi kerjaan aku belum selesai. Ya udah, aku jemput kamu aja ya. Aku temenin kamu di kantor. Aduh, jangan Mas, gak enak, aku ada CCTV soalnya. Aku gak berani bawa orang luar masuk ke dalam kantorku Mas. Kamu sama siapa di kantor? Aku sendirian Mas, Bu Cika sama Bu Desi udah pada selesai duluan. Tuh kan, ya udah, aku ke sana ya. Jangan Mas, aku nggak mau bikin masalah baru. Udah kamu tunggu aja di rumah ya. Berapa lama lagi? Sama siapa kamu pulang nanti? Sama Bima lagi kayaknya Mas. Tapi dia lagi keluar sama bos. Katanya mau beli apa ya tadi? Oh, mau beli makanan dulu buat keluarganya bos. Beneran sama Bima? Apa mau aku jemput aja gak? Nggak usah Mas, udah kamu istirahat aja. Tunggu aku di rumah aja ya, kamu gak usah khawatir. Ya udah, nanti kalau kamu ada apa-apa, bilang sama aku ya. Iya Mas, udah dulu ya, aku mau lanjut kerja dulu. Udah selesai teleponannya? Iya, udah Bima. Ya udah sini tiduran di samping aku. Kalau tiba-tiba suamiku ke kantor gimana ya? Enggak mungkin. Kamu udah bilang kan ke suami kamu kalau kamu sama aku. Iya udah. Ya udah tenang aja, gak bakal ke kantor dia. Mudah-mudahan ya Bima. Udah kita nikmati dulu malam ini ya. Mana ya Hesti? Dari semalam kau gak pulang-pulang. Masa lembur sampai harus nginep segala sih? Bikin kepikiran aja sih si Hesti mah. Kamu kemana? Kok bisa-bisanya semalam gak pulang? Iya Mas, kerjaan aku numpuk banget. Ini aja aku baru pulang. Kan sekarang hari Minggu. Kamu gak bisa ngerjain di rumah seperti biasa. Aku males Mas kalau di rumah. Di rumah tuh pengennya tiduran, nonton YouTube, bukannya malah kerja. Kamu sampai bela-belain nginep di kantor. Untung sekarang hari Minggu. Kamu jadi bisa istirahat di rumah. Mas tolong bawain tas dong, aku pegel banget. Kok badannya Hesti bau parfum laki-laki ya? Perasaan dia pernah cerita kalau kantornya cuma seruangan sama perempuan-perempuan aja. Apa dia habis deket-deket sama laki-laki? Gak mungkin kan? Kok aku jadi curiga ya? Enggak. Dia kayaknya beneran lembur kok. Muka sama badannya aja kelihatan capek gitu. Hai Mas, kenapa diem aja sih? Oh, enggak kok. Ya udah, aku masuk duluan ya. Tapi kok kayak beda ya? Ada yang aneh dari gerak-geriknya Hesti ya? Apa prasangka buruk aku ini benar? Masa Hesti berani macam-macam di belakang aku sih? Gak mungkin. Benar dugaanku selama ini. Dia main gila sama Bima. Bima, tunggu Bima. Ada razia ya? Foto-fotoin, kita viralin. Pas banget, ada drama ketahuan sama suaminya. Bakal rame nih videoku. Lumayan nambah viewers nih, hahaha. Siapa tahu bisa jutaan viewersnya. Berhenti Bima. Mau ngapain sih kamu Mas? Ayo ikut aku pulang Hesti. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo, jangan jadi cewek murahan kamu. Wah, lihat nih, ada yang berani-beraninya sama isi orang. Wow. Kita viralin di media sosial guys. Pasti banyak banget nih yang nonton. Keluar dong, tunjukin mukanya. Jangan cupu bos. Udah diapain kamu sama Bima? Jawab, Hesti, jawab. Kamu udah diapain aja sama Bima? Aku udah ame-ame sama Bima Mas. Astagfirullah Hesti, kamu gak ingat dosa. Berani-beraninya kamu ngelakuin itu sama aku. Aku kurang apa sama kamu Hesti? Aku kerja gak pernah macam-macam. Gak ada aku kepikiran ke situ Hesti. Maafin aku Mas, aku hilaf. Udah berapa kali kamu ngelakuin itu Hesti? Baru 2 kali Mas. Itu yang kamu bilang hilaf. Sampai 2 kali. Bukan hilaf itu namanya Hesti, tapi doyan. Bima yang ngajakin Mas, bukan aku. Ya gila aja Hesti kalau kamu yang ngajakin. Berarti kamu benar-benar udah gak punya otak. Maaf Mas, maafin aku ya. Maafin aku Mas.
Aku udah gak bisa sama kamu lagi Hesti. Aku jijik lihat kamu habis dipakai sama supir kantor kamu sendiri. Apa kurangnya aku Hesti? Selama ini kalau minta apa-apa selalu aku usahain. Apa salah aku sampai kamu ngelakuin hal semenjijikan itu Hesti? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Aku mau pisah sama kamu. Biar surat cerai semuanya aku yang nanggung ya. Kamu diam aja di rumah, jangan keluar-keluar dulu. Aku yang bakal bilang sama orang tua aku. Kamu terima beres aja. Kamu mau bilang apa sama ibu, Mas? Ya, aku bilang seadanya lah. Aku bakal bilang sejujurnya sama ibu. Gak ada yang aku lebih-lebihin dan aku kurangin. Please, Mas, jangan bilang gitu ke ibu. Tolong tutupin aibku yang ini, Mas. Kali ini aja. Masih banyak kurangku yang bisa kamu jadikan alasan kita buat bercerai. Justru semua kurangmu aku terima dengan baik Hesti. Aku gak pernah mempermasalahkan hal itu. Mas, aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Maafin aku Hesti. Sekarang aku yang gak bisa sama kamu. Mas, Bima, Hesti, kalian sudah tahu ya kenapa kalian saya panggil ke sini? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Video kalian viral di media sosial. Video yang mana ya, Pak? Kejadiannya pada 2 hari yang lalu. Masa udah lupa sih yang kalian di hotel itu loh? Oh, iya Pak. Hesti, saya minta maaf banget ya sama kamu. Harus saya pecat demi menjaga nama baik perusahaan ini. Pak, saya nggak mau dipecat, Pak. Maafin saya, Pak. Saya janji nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi, Pak. Saya janji. Kok bisa Hesti? Saya kok bisa mempertahankan kamu lagi? Kamu boleh langsung pergi Hesti. Beresi semua barang-barang kamu di meja ya. Dan untuk kamu Bima, kamu saya kirim keluar kota ya. Tugasmu sudah bukan lagi di sini. Baik, Pak, kalau gitu. Kamu gak ada masalah akan hal itu kan Bima? Kamu gak dipecat ke Hesti, kamu hanya dipindah tugaskan. Makasih banyak ya, Pak. Tolong hal-hal kayak gini jangan sampai keulang lagi ya Bim. Jangan berani kayak gitu lagi. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu sampai ngulangin hal bodoh kayak gini lagi, kamu benar-benar saya pecat Bim. Iya, Pak, saya paham. Ya udah sana kamu keluar. Kamu beresin semua barang-barang kamu juga. Aduh, Bu Hesti, kenapa sih, Bu? Sampai bisa ngelakuin hal yang kayak gitu? Katanya nggak bakal ngelakuin hal sekeji itu, nggak bakal juga kegoda sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi nyatanya apa? Malah Bu Hesti duluan yang ngajak Pak Bima ke hotel. Enggak, bukan saya. Pak Bima yang bilang itu ke kita. Kita malah lebih percaya sama Pak Bima ya, Bu. Kita kan lebih kenal lama sama Pak Bima. Tapi itu semua bohong, Bu. Bima yang ngajak saya duluan, bukan saya. Ah, nggak mungkin. Secara Pak Bima kan belum menikah, sedangkan Bu Hesti udah. Apa hubungannya Bu Desi? Tapi emang kenyataannya Bima yang ngajak saya, bukan saya yang ngajak Bima. Udah deh Bu Hesti, gak usah bohong. Emang dasar Bu Hestinya aja kan yang kegatelan. Bu Hesti yang selalu minta nebeng duluan sama Bima. Tapi selama ini Bima gak mempermasalahkan hal itu, Bu. Setiap saya tanya dia selalu jawab nggak apa-apa terus, Bu. Ya udah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jangan malah memanfaatkan keadaan dong. Jangan malah ngajak Bima ke hal yang enggak. Ya ampun, Bu. Masa saya harus pakai sumpah biar Ibu pada percaya sih? Percuma Bu, saya nggak mungkin percaya sama Ibu. Udah ya Bu Desi, kita pergi aja. Percuma dengan perempuan murahan kayak dia. Heh, Bima, apa maksud kamu bilang ke semua orang kalau aku yang ngajak kamu ke hotel? Kamu udah lupa ingatan ya? Kan kamu yang ngajak aku ke hotel. Kamu jangan fitnah-fitnah aku kayak gitu dong. Maafin aku, Hesti. Kamu dipecat sedangkan aku masih bekerja di sini. Apa? Kamu masih kerja di sini? Iya, Hesti, maafin aku ya. Mau gak mau aku harus menjaga nama baik aku buat ngelindungi reputasi aku. Tapi kamu gak boleh fitnah aku, Bima. Kamu gak boleh cuci tangan kayak gitu. Sekali lagi, maafin aku, Hesti. Ya Allah, kalau tahu akhirnya begini, aku gak akan mengiyakan ajakannya Bima malam itu. Kenapa semuanya jadi aku yang salah sih? Permisi Mbak. Kak, ada yang bisa saya bantu? Kak, saya dengar-dengar di sini lagi buka loker ya? Oh iya Mbak, bener. Saya boleh naruh lamaran di sini Kak? Boleh banget Kak, biar nanti dilihat sama atasan saya dulu ya. Iya Kak. Loh, perasaan tadi lamarannya udah aku masukin tas deh. Kok nggak ada ya? Gimana Mbak? Lamaran saya hilang Mbak. Tadi pagi udah saya masukin tas kok, tapi malah nggak ada sekarang. Jatuh nggak Mbak di jalan? Enggak Mbak, tasnya nggak bolong sama sekali, aman. Bisa jadi ketinggalan nggak Mbak di rumahnya? Coba dicek dulu deh. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu deh ya Mbak. Silakan Kak.
Ya ampun, di mana ya lamaran kerja aku? Aku nggak mungkin lupa kalau udah masukin ke dalam tas. Masa ya jatuh sih di jalan? Tas aku aja nggak bolong sama sekali. Apa lamarannya di sini ya? Oh nggak ada ya? Ah, aku udah bikin semalaman suntuk. Tiba-tiba hilang gitu aja sih. Nggak mungkin juga ada setan di sini. Bahaya kalau sampai jatuh di jalan. Mana ada berkas aku juga di dalam situ. Nanti ada orang yang pakai data aku buat pinjol gimana? Ih, kemana sih lamaran aku? Udah capek. Aku mau tidur siang dulu. Bima, kapan kalian ke hotel lagi? Hah? Suara siapa itu? Hesti, Bima, kapan kalian ke hotel lagi? Stop! Aku nggak mau dengar suara itu lagi. Siapa itu? Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Bu Hesti. Bu Hesti kenapa? Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Pergi kamu jauh-jauh. Bu Hesti, ini saya Bu. Bu Cika. Teman kantor Bu Hesti dulu Bu. Bu Hesti lihat apa? Bukan. Kamu bukan Cika. Kamu setan kan? Pergi kamu jauh-jauh. Alah, gue niat mau bantuin malah disangka setan. Kurang ajar banget Bu. Bu Hesti, sadar Bu. Ini saya Bu Cika. Ini Bu Cika. Ini beneran Bu Cika. Iya Bu, ini saya. Bu Hesti kenapa? Saya tadi lihat penampakan di jendela sana. Ada suara aneh di sini. Saya takut Bu. Istighfar Bu Hesti. Ini cuma halusinasi Bu Hesti aja mungkin. Enggak, saya enggak halusinasi. Saya beneran denger jelas banget tadi. Udah Bu Hesti tenang ya. Ada saya di sini. Bu Hesti jangan nangis lagi ya. Bu Cika, semenjak kejadian itu saya mengalami banyak hal aneh di sini Bu. Kejadian apa Bu? Semenjak suami saya ninggalin saya sendiri, saya ngerasa di rumah ini tuh nggak sendirian Bu, kayak ada orang lain. Bahkan saya dengar beberapa kali ada suara aneh yang minta saya sama Bima ke hotel lagi. Ya ampun, sampai segitunya ya Bu Hesti. Mungkin ini semua teguran buat Bu Hesti. Hal apa yang selama ini Bu Hesti sama Pak Bima lakuin itu salah. Coba Bu Hesti mulai dikit-dikit memperbaiki diri. Tapi Bu Cika harus percaya sama saya. Kalau Bima yang ngajak saya ke hotel Bu, bukan saya yang ngajak Bima. Saya mah dari awal suka nebeng juga nggak ada kepikiran ke situ Bu. Ya terus kenapa Bu Hesti nggak mau? Padahal Bu Hesti punya banyak alasan buat nolak itu semua loh. Bima bilang ke saya, dia udah mau antar jemput saya. Jadi menurut dia itu bisa jadi balas budi saya ke dia Bu. Ya udahlah, jangan terus-menerusan terpuruk. Bu Hesti harus bisa bangkit, memperbaiki semuanya. Hidup harus terus berjalan Bu, tapi jangan pernah ngelakuin hal yang sama lagi. Makasih ya Bu Cika, udah mau ngingetin saya. Makasih juga Bu Cika udah datang buat tenangin saya. Saya beneran ketakutan tadi. Iya, sama-sama Bu. Janji sama saya Bu Hesti nggak boleh kayak gitu lagi ya. Iya Bu, saya janji.